Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sobat petani aren, berjumpa lagi dengan saya. Nah, untuk di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimanakah cara kita mengelola sebuah manggar kolang-kaling pada bagian pertama atau tahap pertama agar bisa terpanen dengan bagus pada nanti kita melakukan penyadapan. Nah, mungkin untuk sobat yang mau mencoba, untuk sobat pemula yang ingin kita coba-coba, karena pohon aren ini yang punya saya ini ya sebenarnya sudah melakukan penyadapan 3 kali penyadapan, dan saya untuk mencoba melakukan atau mengerjakan pada kolang-kaling di pohon aren ini, dan saya berbagi untuk sobat ya sekalian. Nah, jadi seperti itu sobat. Nah, mungkin di luar sana ya banyak sekali para ahli atau para senior atau para sobat kita petani aren yang khususnya mungkin mengerjakan manggar kolang-kaling dan hasilnya itu lumayan cukup bagus-bagus ya, atau pendapatan nilainya itu bagus-bagus. Nah, mungkin untuk sobat yang sering mengerjakan bunga pastilah akan sedikit berbeda. Nah, makanya untuk sobat yang menanyakan apakah mengerjakan manggar kolang-kaling dan bunga itu sama, menurut saya itu tidak ya. Jadi untuk yang sering kita melakukan penyadapan pada manggar bunga, tentu sekali ketika kita melakukan penyadapan pada manggar kolang-kaling akan sangatlah jauh berbeda. Baik berbedanya itu dari segi penghasilan atau dari segi pengalaman pengelolaan pada manggar. Karena menurut saya mengerjakan atau pemanenan pada manggar-manggar baik kolang-kaling atau bunga di pohon aren itu tergantung kita itu kebiasaannya seperti apa. Jadi seperti itu menurut saya. Nah, jadi untuk sobat, untuk penasaran seperti apakah langkah-langkah dasar atau langkah-langkah pertama cara mengerjakan manggar kolang-kaling agar bisa nantinya terpanen dengan bagus, silahkan saja merapat ke video ini. Nah, untuk kali ini saya akan perlihatkan dan saya akan sedikit menjelaskan untuk sobat. Kita langsung saja untuk penjelasannya. Itu yang pertama sobat. Untuk bagian pertama, carilah sobat manggar kolang-kaling ini ya sesuai dengan selera sobat. Jadi maksud selera sobat itu, kalau menurut saya seperti ini. Jadi kolang-kaling itu lengannya tidak terlalu besar. Dengan alasan saya ketika nanti melakukan pemotongan, maksudnya pemukulan ya, bisa merata atau ke dalamnya itu bisa bagus. Dan untuk pada bagian buah seperti ini masih muda, karena kalau yang sudah tua atau bahkan sudah masak bukan berarti tidak bisa dipanen ya, akan tetapi ketika kita melakukan pemukulan bahkan pengelolaan pengayunan itu akan keras. Sudah seperti ini pun ini kerasnya lumayan keras ya, padahal ini masih muda sobat. Nah, masih muda seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi carilah yang pertama itu sobat, carilah manggar sesuai selera sobat. Yang seterusnya sesudah dibersihkan kelopak, sobat itu bersihkan ini ya yang kayak ada bulu-bulunya. Nah, sehingga kulitnya ini kelihatan nampak jelas ya. Jadi bulu-bulunya gosok menggunakan ini ya, injuk seperti ini, gosok ya sobat dengan bersih, agar ketika kita melakukan pemukulan itu bagus merata. Karena melakukan pemukulan pada manggar baik manggar bunga atau kolang-kaling, yang kita butuhkan itu adalah kerataan ya. Jadi lama itu tidak perlu berlama-lama kita melakukan pemukulan, akan tetapi yang kita butuhkan adalah kerataan atau merata ya, yang itu ya yang kita butuhkan. Nah, ini jadi bagian pertama seperti itu ya. Nah, sesudah itu biarkan seperti yang punya saya ini 2 hari ya, mengangin-anginkan dulu atau mengeringkan dulu ini kulit. Nah, sesudah itu kita baru lakukan pemukulan. Jadi seperti itu ya sobat, langkah-langkah dasar cara mengerjakan manggar kolang-kaling ya. Nah, jadi seperti itu menurut saya, walaupun saya itu tidak sering melakukan walaupun saya ini tidak sering
pemanenan pada kolang-kaling ya. Jadi sedikit untuk sobat yang menanyakan, dan untuk sobat-sobat yang menunggu tutorial ini, dan untuk sobat yang sering bertanya-tanya seperti apakah cara mengerjakan kolang-kaling, atau seperti apakah sama atau tidaknya teknis mengerjakan kolang-kaling dengan bunga. Menurut saya itu sobat tidaklah sama, karena proses pemukulannya pun begitu lama sobat, beda sekali dengan bunga. Kalau ini bisa pemukulannya, proses pengelolaannya bisa 1 bulan bahkan lebih, tergantung bagaimana kita melakukan pemukulannya. Nah, dan seterusnya sobat, lakukan pemukulan mungkin cukup 10 kali tahap pemukulan ya. Dan setiap 1 kali tahap pemukulan itu sobat, cobalah lakukan pengayunan itu di tingkat, kalau yang pertama 100 ya, untuk ya tingkat pertama ya, atau pada hari pertama kita melakukan pemukulan. Jadi lakukan pengayunannya itu 100. Nah, setelah itu kita naikkan ke 200, dan hari selanjutnya atau tahap pemukulan selanjutnya kita naikkan lagi mungkin ke 300 atau 400. Jadi selesai kita itu harus mencapai ke tingkat pengayunan 500 kali ya. Jadi tingkat 500 kali ya. Nah, kalau sudah tingkat ke 500 kali, misalkan sobat itu sudah melakukan pengayunan, maksud saya pemukulan 7 kali pemukulan, 7 kali tahap pemukulan, dan sobat itu lakukan pengayunannya 500. Nah, jadi sobat itu lakukanlah 3 kali pemukulan atau 2 kali pemukulan, yang 500 itu biasakan 500. Nah, sesudah itu kita kembali lagi ke tahap awal seperti tahap ke 200 atau 100. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti kita sudah selesai melakukan pemukulan dan untuk melakukan pengecekan mungkin di sini ya. Jadi kita itu kembali lagi ke tahap awal untuk pengayunannya. Jadi sobat itu harus lakukan pengayunannya itu harus agak dibanyakan ya sobat ya, agar tingkat kematangan pada lengan atau manggar ini mendapat kematangan yang bagus ya, atau merata pada di dalamnya. Karena ini keras sobat, manggar kolang-kaling itu keras, beda dengan manggar bunga ya sobat ya. Nah, jadi seperti itu sobat untuk teknis pertama ini ya, mengerjakan manggar kolang-kaling agar bisa terpanen dengan bagus. Nah, untuk tingkat selanjutnya mungkin sobat, setelah kita mendapatkan manggar seperti ini, seperti apa nantinya, dan saya akan memperlihatkan lagi nanti ya hasilnya pada manggar kolang-kaling ini di tingkat mungkin sesudah melakukan pengecekan ya, atau mau saya potong. Jadi ini agak cukup lumayan lama ya, dan untuk sobat yang mungkin menunggu tutorial ini mohon maaf ya, jadi sabar sekali ya. Jadi mohon maaf untuk bersabar ya, kita sama-sama kita belajar di channel ini, dan kita lihat seperti apakah hasilnya nanti ya pada manggar kolang-kaling ini. Nah, jadi seperti itu ya sobat. Nah, mungkin sobat cukup sekian dulu ya tutorial pada kali ini. Semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga saja sobat itu selalu diberikan kelancaran, amin. Nah sobat, mungkin cukup sekian dulu di video kali ini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya atau cara saya menyampaikan itu tidaklah kuranglah tepat, karena saya ini baru belajar ya. Mohon maaf sekali, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.